warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zatin wa sirril asma'il sifatin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan oleh Allah kesehatan zahir batin, sehingga pada malam hari ini kita bisa duduk bersama dalam satu majelis, yaitu majelis Ikram Riau ini, dalam rangka membaca Yasin Fadilat dan juga kajian kitab Hanya Jauh Hari yang Mengenal Manikah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami tentu ingin berazam kepada Bapak Ibu bahwa dalam hidup kita setiap hari jangan sampai lidah kita ini tidak mengucapkan zikir kepada Tuhan Bapak Ibu. Yaitu zikir itu yaitu mesti wajib pula kita sempurnakan, yaitu dimulai dari zikir jahar, yaitu zikir yang diucapkan oleh batang tubuh kita ini Bapak Ibu, yaitu zikir la ilaha illallah. La 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Ini talqin zikirnya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita berzikir jahar ini dengan 6 harakat, la 6 harakat, ilaha dengan 6 harakat, Allah dengan 6 harakat, maka janji Rasulullah SAW 4.000 dosa kita itu digugurkan oleh Allah. Maka itu zikir jahar ini itu untuk membersihkan jasad kita. Maka itu kalau Bapak Ibu bersalah, melanggar misalnya makan yang tidak baik, macam-macam lah dalam hidup ini, kadang-kadang kita ada silapnya, maka kita bertobat kepada Allah. Maka dalam tobat itu untuk mensucikan batang tubuh kita ini, kita bawa zikir la ilaha illallah sambil berdagang, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil kerja di kampus, di kantor, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya batang tubuh kita ini itu dibersihkan oleh Allah, yaitu dengan zikir jahar tersebut. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, zikir itu wajib kita tingkatkan. Nah, kalau tadi zikir jahar itu untuk membersihkan batang tubuh kita, ingat Bapak Ibu, kita ini ada ruh, ada jasad, ada ruh. Maka untuk mensucikan ruh kita yang kotor, ruh kita yang kotor itu disebut jiwa. Maka untuk mensucikan jiwa tersebut ada zikirnya, disebut dengan zikir sir, atau para ulama menyebutkan dengan zikir ismuzzat. Bagaimana cara zikirnya? Yang ini ibu buat, bapak ibu buat malam-malam mau tidur. Sebelum tidur itu saran saya Bapak Ibu, kalau bisa lah tidur itu dengan baju putih, celana putih, kalau boleh lah. Jadi ada baiknya juga Bang Opiar bilang kemarin, kalau kita pengajian malam minggu itu pakai baju putih, celana terserah Bang. Supaya apa? Kalau punya baju, nanti baju putih, nanti celananya juga putih. Nah, itu bawa tidur. Jadi tidur dengan baju putih. Sambil tidur, mau tidur itu setengah jam itu tarik napas. Tarik napas itu rasakan khu. Kalau bahasa Arabnya huwa, tapi kalau kita sebut khu. Tarik khu, rasakan
keluar Allah, Allah. Tapi jangan dibunyikan hurufnya. Kalau dibunyikan hurufnya kita pemarah Bapak Ibu. Karena sudah banyak yang membuktikan orang zikir thariqat itu dia tarik Allah, Allah, pemarah dia. Kata orang ini ngaji thariqat tapi kok pemarah, karena dia zikirnya dibunyikan zikir napasnya. Jadi tarik rasakan di lidah, di hidung kita, napas kita ini tarik, keluarkan dengan Allah, rasakan dengan napas kita itu yang keluar itu kalimat Allah. Setengah jam saja Bapak Ibu amalkan setiap hari, insya Allah Bapak Ibu, salah satu fadilatnya itu adalah detak jantung kita ini bunyinya Allah Bapak Ibu. Kalau istiqomah Bapak Ibu, Allah setengah jam saja mau tidur. Biasanya kalau sehari 2 hari tak bisa Bapak Ibu. Biasanya sampai 2 tahun. Nah 2 tahun itu istiqomah ini, detak jantung kita ini bunyinya itu Allah, Allah. Bapak Ibu sendiri nanti suatu saat bisa mendengar dengan telinga. Saya kenapa berani menyebutkan begini Bapak Ibu? Karena saya sudah dengar. Jadi saya sudah rasakan dan saya sudah dengar. Terkejut saya Bapak Ibu. Terkejutnya apa? Pertama, setiap yang saya dengar itu bunyinya Allah. Dengar kipas angin bunyinya Allah, 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 Allah. Dengar orang ngomong paku Allah, Allah. Terkejut saya. Waktu dalam keadaan hening, saya dengar detak jantung itu Allah, Allah, Allah Bapak Ibu. Jadi tapi melazimkannya tak bisa sehari 2 hari, setahun 2 tahun, 3 tahun. Itu 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun kita melazimkannya. Mudah-mudahan diberikan Allah rahmat, yaitu detak jantung kita ini berdetak Allah. Kalau seandainya detak jantung Bapak Ibu itu sudah detaknya Allah, baru bisa kerajaan iblis yang ada di tubuh kita ini hancur. Jadi ada orang digoda iblis mau buat maksiat, astagfirullahaladzim, astagfirullah, tak bisa Bapak Ibu, tak bisa hilang dia. Kalau iblis itu masih bersarang dalam diri kita, setan itu masih bersarang dalam diri kita, maka untuk menghancurkannya dengan zikir. Tapi zikirnya tidak cukup dengan zikir lisan la ilaha illallah, tapi wajib dengan zikir sir. Allah, tarik di hidung kita, keluar Allah. Tarik setengah jam saja mau tidur. Mudah-mudahan 2 tahun kita bisa mendapatkan detak jantung kita ini sudah berdetak dengan Allah, Allah, Allah. Nikmat Bapak Ibu. Nah cuman Bapak Ibu, zikir jahar ini dan zikir sir ini, 2 zikir ini belum bisa membuat kita itu wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Wajib kita sempurnakan zikir yang 2 ini dengan zikir namanya sirul asrar. Nah ini Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu zikir la ilaha illallah, la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat, maka 4.000 dosa Bapak Ibu Allah hancurkan. Saat itu Bapak Ibu zikir jahar, batang tubuh ini dibersihkan oleh Allah. Lalu karena jiwa kita ini masih kotor, maka kita pakai zikir sir, karena kita ada ruh. Maka setiap hari dibiasakan mau tidur sambil kerja, tarik nafas, keluar Allah, keluar Allah, tarik, rasakan, tapi jangan dibunyikan, rasakan keluar Allah. Supaya apa? Supaya jiwa kita itu suci, sehingga ruh kita itu dia juga suci. Lalu yang ketiga namanya zikir sirul asrar. Zikir sirul asrar inilah zikir yang sangat tinggi Bapak Ibu.
Bagaimana caranya zikir sirul asrar ini? Inilah pengajian kita ini. Mulai dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, dalam rangka untuk mempertajam zikir sirul asrar kita tersebut, Bapak Ibu. Yaitu pandangan kita wajib tembus kepada Tuhan. Ini zikir sirul asrar tersebut. Pendengaran kita wajib tembus sampai ke Tuhan, dan perbuatan kita ini juga wajib tembus sampai ke Tuhan. Maka ketika pandangan itu sudah tembus kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, fa'inama tuwalu fasamma wajhullah, pendengaran kita juga tembus sampai kepada Tuhan, perbuatan kita juga tembus, maka kita akan sampai pada zikir yang tertinggi. Disitulah kalau dalam sholat itu disebut dengan takdim, yaitu saat itu kita menjadi, Bapak Ibu, hidup kita, Bapak Ibu. Nah, itu rahasia hidup tersebut. Maka itu Bapak Ibu, saya berazam betul kepada Bapak Ibu, zikir jahar dibuat, zikir sir dibuat, zikir sirul asrar juga dibuat, yaitu ngaji ini dalam rangka untuk mempertajam zikir sirul asrar kita tersebut. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua, lagi-lagi saya ingin berazam kepada Bapak Ibu, yaitu jangan sampai sedikit bersalawat kepada Rasulullah. Malu kita kepada Allah kalau seandainya kita sedikit bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Allah sendiri bersalawat kepada Nabi kekasihnya Allah tersebut, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Kalau Allah dan para malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah, alangkah buruknya adab dan akhlak kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kita tidak bersalawat kepada Rasulullah. Banyakkan bersalawat, Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dapat rasakan nikmat yang luar biasa sekali dalam hidup ini. Hidup tenang, rezeki lancar, tak dimusuhi orang sayang, gara-gara berkah daripada banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. 1000 jangan sampai kurang setiap hari. Baik Bapak Ibu, karena kita mengkaji tentang kitab Hanya Jauhari yang Mengenal Manikam ini, Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu syahadat ini melanjutkan kajian kita yang lalu. Kenapa syahadat ini adalah pintu pertama yang sangat penting dalam rukun Islam? Karena Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sholat, kalau Bapak Ibu puasa, zakat dan haji, syarat wajibnya itu adalah Islam. Tapi kalau disebut Islam, maka Islam itu bukan sekedar mengucap di lidah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka itu orang baru disebut Islam yang sempurna kalau seandainya syahadatnya tersebut sampai pada tingkatan hakikat. Ingat ini betul Bapak Ibu, kita wajib menyempurnakan syahadat kita itu sampai di tingkatan hakikat. Kenapa? Kalau seandainya syahadat itu hanya di ujung lidah, apa bedanya kita dengan orang kafir? Orang kafir pun pandai bersyahadat. Kalau Bapak jumpa dengan orang Kristen, Pak, saya punya kawan orang Kristen banyak, Pak. Orang Cina juga banyak. Jadi waktu saya sekolah, kawan Cina pun banyak, Kristen juga banyak. Orang Kristen, kawan-kawan saya itu kalau mau makan begini, makan di depan begini, bismillahirrahmanirrahim, lebih lancar pula Al-Fatihah kepada kita. Kalau kita makan lupa kita baca bismillah, dia bismillahirrahmanirrahim. Kalau baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, main-main ya Pak, main-main. Kalau seandainya syahadat itu hanya diucapkan di ujung bibir, apa bedanya kita dengan orang kafir? Apa bedanya kita dengan burung nuri? Kalau tak salah Pak
Haji punya burung ada burung beo ya Pak Haji. Nah kata anak saya kenali, Kak Ami itu punya katanya burung nuri. Assalamualaikum, assalamualaikum katanya. Bisa nanya siapa nama kamu kata dia, burung nuri tersebut. Ajarkan asyhadu alla ilaha illallah. Burung nuri pun pandai bersyahadat. Kalau seandainya hanya di ujung lidah, apa bedanya kita dengan burung beo? Maka itu wajib syahadat itu disempurnakan sampai di tingkatan hakikat. Bapak Ibu, kalau hari ini ada orang yang menganggap oh tak perlu pakai ilmu hakikat, cukup kata dia baca sudah, sama dengan orang mancing tak pakai umpan Pak. Di jamaah kita ini yang laki-laki ini banyak yang hobi mancing nih, Pak Fidan, Pak Aris, Pak Siami hobi mancing. Nah kata Bang mancing keributan, banyak hobi mancing. Coba kalau mancing itu tak pakai umpan, apa yang dapat? Kira-kira apa yang dapat? Yang dapat tuh sampah. Tuh lemparkan pancing itu kailnya ada, takut tajur namanya. Tajur tarik ke atas, sampah yang dapat. Kenapa? Karena ada pancing, umpan tak ada. Tapi baru sempurna, pancing ada, umpan ada, lempar. Waktu lempar tak sampai 10 menit dimakan ikan. Dan apa itu? Nila. Ikan nila, dapat nila. Maka karunianya ketika pancing itu berumpan, dapat karunia namanya ikan. Pancing itu syariat, umpan itu hakikat, dapat karunia makrifat, namanya ikan tadi. Nah maka itu kalau hari ini ada orang yang mendustakan ilmu hakikat, tauhid dan tasawuf, maka tidak salah kita sebut orang itu jahil. Kenapa? Karena dia membuang sesuatu yang penting dalam ibadah tersebut. Saya sering sebutkan kepada Bapak Ibu, gelas tidak ada air maka kosong. Air tidak ada gelas tumpah. Syariat tidak berhakikat, kosong. Bapak Ibu sholat nih, hakikatnya tak ada, capek Bapak Ibu. Capek kita. Kenapa? Karena isinya tidak ada. Tapi kalau hakikat syariat tidak ada, ini banyak orang takut sembahyang. Yang penting aku udah ingatnya Tuhan kata dia, sembahyang tak perlu, sesat juga. Maka itu wajib beriringan antara syariat dengan hakikat. Gelas dengan air beriringan baru bisa diminum oleh peminum. Maka itu antara syariat dengan hakikat itu mesti wajib beriringan Bapak Ibu. Barulah dia itu sempurna. Kalau misal contoh, kita ambil satu contoh Bapak Ibu, kalau seandainya sholat itu sudah beriring antara syariat dengan hakikat, Bapak Ibu kalau sholat itu bergetar badan kita Bapak Ibu. Kalau sudah beriring antara syariat dengan hakikat sembahyang tersebut bergetar, meskipun tidak ada bunyinya, bisa nangis dalam sholat. Kita ini nangis kadang-kadang baru dapat masalah baru nangis. Apa namanya tuh, dicuri orang motor kita, nangis sama Tuhan waktu sembahyang. Tapi banyak rezeki hilang sembahyang, hilang sembahyangnya. Tapi kalau orang sudah bersyariat dan berhakikat, itu sembahyang itu Bapak Ibu, itu nikmat Bapak Ibu. Itu sholatnya bisa menyelesaikan masalahnya, karena masalah itu hadir dari pikiran dan hati kita. Sholat itu menenangkan pikiran dan hati kita, sehingga selepas sholat maka orang tenang sehingga punya jalan keluar dari masalah hidup yang dia dapat. Maka itu wajib sholat itu beriringan antara syariat dengan hakikat. Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu tentang syahadat ini. Karena syahadat ini wajib kita sempurnakan, maka wajib sampai tingkatan makrifat. Ini dalam kitab kita sudah ada Bapak Ibu. Nanti yang tidak punya kitabnya, insya Allah kita kasih kitabnya. Syariat itu tata tertib. Nah, ini ingat Bapak Ibu. Tapi nanti Bapak Ibu baca ulang nanti kitabnya. Syariat itu tata tertib. Thariqat itu jalan. Hakikat itu sampai, makrifat itu berjumpa Bapak Ibu. Itu artinya Bapak Ibu. Syariat itu tata tertib. Maka kalau di
disebut tata tertib berarti dia cara. Kalau disebut cara berarti dia itu kedudukannya ilmu. Cara buat kue itu kan ilmu Bapak Ibu. Cara buat apa nih, miso, bakso, miso, soto, itu kan ilmu cara. Nah, thariqat itu artinya jalan. Jalan itu zahir di jasad, maka kedudukannya amal. Hakikat itu artinya sampai itu maksudnya tembus ke kalbu kita, maka kedudukannya rasa. Dan ma'rifat itu artinya berjumpa itu ruh Bapak Ibu yang sudah berlaku, maka kedudukannya hidup. Nah, maka itu nanti yang sudah tahu rahasia hidup ini, maka di situ kedudukannya menjadi. Nah, ini tabdi kalau dalam sholat tersebut. Nah, maka itu kalau kita sederhanakan lagi Bapak Ibu, ilmu itu mengetahui, amal itu melakukan, rasa itu memahami, hidup itu menjadi. Nah, ini ingat Bapak Ibu, nanti dibaca-baca kembali kitabnya biar kita paham. Ilmu itu mengetahui, amal itu melakukan, rasa itu memahami, hidup itu menjadi. Kita sederhanakan lagi Bapak Ibu. Kalau misalnya kita bawa ke syahadat ini, berarti mengetahui itu adalah mempelajari cara mengucapkan syahadat dengan betul. Jadi wajib kita ini membaca syahadat itu dengan betul, karena selama ini kita tidak diajarkan. Lalu yang kedua, amal, yaitu melakukan. Kaitannya dengan syahadat, mengucapkan di lidah jasad dengan tersambung pada hati yang yakin. Nah, ini baru naik tingkatan thariqat. Lalu yang ketiga, memahami, yaitu memahami makna yang tersimpan dari kalimat syahadat tersebut. Lalu menjadi, yaitu zahir pada diri, yaitu ruh yang berlaku pada batang tubuh kita Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu, kita ambil di tingkatan pertama, yaitu tingkatan ilmu. Ambil syahadat tersebut, bagaimana cara untuk membaca syahadat tersebut? Syahadat tersebut dibaca satu nafas. Jadi selama ini kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seeloknya dibaca satu nafas. Kenapa dibaca satu nafas? Karena asyhadu an la ilaha illallah itu menyimpan rahasia Allah, Muhammadur Rasulullah menyimpan rahasia Rasulullah. Allah dengan Muhammad itu tidak pernah berpisah, maka itu dia tidak dibaca putus. Dan dibacanya la 6 harakat, ilaha 6 harakat, Allah 6 harakat. Maka itu Bapak Ibu ulang. Ketika Bapak Ibu sudah tahu caranya, lalu Bapak Ibu ucapkan di ujung lidah. Diucap di ujung lidah itu kan zahir di jasad, itu namanya thariqat. Maka Bapak Ibu duduk lalu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh terputus antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Dan kalau sudah mesra yang ini Bapak Ibu, ini fadilatnya besar sekali Bapak Ibu. Salah satunya sering kita sebutkan di majelis kita ini, ibu-ibu kalau punya suami itu udah nampak mulai macam gatal-gatal, kata orang sekarang, gak ada kurangnya. Kalau dia tidur, tarik napas dia itu dengan napas ibu-ibu. Kan biasa dekat hidung sama suami kan, tarik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebagaimana Allah dengan Muhammad itu tidak berpisah, begitu juga aku dengan dirimu. Masya Allah Bapak Ibu, langgeng keluarganya. Dan ini beneran Bapak Ibu, tidak bohong saya. Karena sudah banyak yang mengamalkan. Jadi
Jadi kalau suami ibu-ibu sudah tidur, tarik nafas dia. Atau suami boleh juga buat ke istrinya supaya istrinya tak marah aja di rumah. Boleh juga. Nah itu salah satu syahadat tersebut. Bacanya mesti tersambung antara syahadat tauhid dengan syahadat rasul. Lalu yang ketiga, memahami, yaitu tingkatan rasa tersebut, memahami makna syahadat tersebut. Asyhadu alla ilaha illallah disebut syahadat tauhid, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah disebut syahadat rasul. Yang ini nanti wajib kita dalami Bapak Ibu, sehingga apa? Tembuslah pandangan kita itu kepada Tuhan, tembus pendengaran kita kepada Tuhan, tembus perbuatan kita itu kepada Tuhan, sehingga zikir sirul asrar kita itu jadi sempurna. Tapi malam Jumat ini memang kita tak lama ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf, mohon dihalalkan, nanti lama-lama dingin pula ini misunya di depannya. Terima kasih banyak, mohon maaf, mohon dihalalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana rangkaian acara pada malam hari ini telah selesai, dan sebelum saya tutup, saya ingin bertanya kepada Ustaz, kalau seandainya kita salawat dalam hati boleh Ustaz ya? Baik, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, acara ini saya tutup. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak dulu ya, tapi dipersilakan memakan. Langsung aja. Ibu bendahara gimana? Ada pengumuman, silakan Bu. Silakan. Oh ya, silakan Bu. Cabai. Hujan hari ini. Nah nih. Wow, panjang. Oke, ini dah. Alhamdulillah. Bansur nih dan bansur. Ini apa nih? Ini yang pedas. Yang ini tomat. Bu Bendahara dari giliran siapa? Pak Adi ya. Untuk 2 minggu yang akan datang, Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan kirim Yasin Fadilah di rumah Bapak Adi di Jalan Melanti 1 ujung. Saya rasa Bapak Ibu semua ada warung ya. Itu nasi itu tahunnya 1 Maret 1 Februari tanggal 1 Februari 2024 kita melaksanakan pembacaan Yasin Fadilah di rumah Bapak Adi Saputra yang beralamat di Jalan Melati 1. Adi atau Andi?